Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online yang ke-19 pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa tetap memberkati kita semua dengan kesehatan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, dipersilakan bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dialah Allah yang patut ditinggikan dan dipuji. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan begitu baik kepada kita. Meskipun dalam suasana seperti ini, kita dimampukan untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita pujikan, Ku mengasihimu. Kita bersama-sama mengasihi Tuhan kita, karena Dia baik, karena Dia begitu melindungi kita dan mengasihi kita. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Dalam Matius 12:20 dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Karena itu mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Kita bersama-sama minta pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan menghargai kita, kita melebihi dari segala yang ada, karena kita betul-betul berharga di mata Tuhan. Kita pujikan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah.
ciptakan Kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau menghargai kami Tuhan. Begitu kami berharga di mata-Mu ya Bapa, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk membawa kami dalam kebebasan, sehingga kami dapat bertemu muka dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami semua Tuhan berhadapan dengan-Mu ya Bapa dengan penuh kesesalan kami ya Bapa. Hati kami betul-betul menyesal Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan, baik sengaja atau tidak Tuhan. Begitu kami terus lakukan terus-menerus Tuhan, sehingga kami pun lupa Tuhan bagaimana Tuhan kami begitu bersalah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh mohon kepadamu ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa. Kami mohon kasih-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan pengampunan yang luar biasa itu kepada kami. Dan tuntun kami Tuhan senantiasa melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga langkah demi langkah kami Tuhan selalu Engkau tuntun dengan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami senantiasa selalu memuliakan nama-Mu dalam setiap kegerakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Roma 8 ayatnya yang 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Petunjuk hidup baru bagi kita semua, mari kita baca bersama-sama, terambil dari Kolose 4 ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya bacakan untuk kita semua untuk sekali lagi. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu semua, kita semua selalu berjalan dalam terang firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Meskipun dalam suasana seperti ini, kita selalu yakin di mana langkah kita, bagaimana kita harus bertindak. Kita harus yakin Tuhan gembala kita yang membimbing kita. Kita pujikan Tuhanlah gembalaku.
takkan kekurangan, yang membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami persilakan Bapak Ibu berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk menyambut firman-Nya yang dibawakan oleh Nossuar. Kita akan pujikan ketika aku berbeban berat. Ketika kita berbeban berat, jangan jemu berdoa, karena doa adalah nafas iman kita. Ketika berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu.
selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Firman Tuhan disampaikan oleh Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. 1 minggu lamanya kami boleh dipelihara Tuhan. Dan saat ini kami kembali datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, mau mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Karena kami percaya kekuatan kami adalah firman-Mu. Penghiburan kami ada di dalam firman Allah. Maka oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu yang kudus pada hari ini. Hati kami yang masih belum siap Tuhan, Engkau sucikan. Tuhan, bersihkan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di surga berbicara kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, kembali lagi pada hari ini kita membahas seri khotbah tentang doa. Hari ini saya mengajak kita membaca teks di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat pertama sampai ayatnya ke-8. Di bawah perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di Amerika Serikat ada seorang yang bernama Dr. Backus. Dia adalah seorang Kristen yang saleh dan juga pernah menjadi pemimpin di Hamilton College Amerika Serikat. Pada suatu saat ketika dia mengalami kanker dan dokter memvonis ketika di rumah sakit hanya 1,5 jam lagi untuk waktu dia bisa hidup. Namun yang menjadi daya tarik dalam kisahnya adalah Dr. Backus dengan penuh kesungguhan ketika mendengar itu meminta kepada istrinya, tolonglah aku, turunkan aku dari ranjang ini. Aku mau mempergunakan waktu 1,5 jam ini untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, setelah dia berdoa dan tidak lama kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir dan dia mati atau meninggal dalam keadaan tenang dan dalam keadaan berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini menginspirasi kita
bahwa kehidupan kita, sekalipun ya jawaban-jawaban doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita, sekalipun kita sudah berseru kepada Tuhan, misalnya ketika sakit disembuhkan, tetapi tidak ternyata sesuai dengan apa yang kita minta, Dr. Bacchus memberikan kita satu teladan iman. Sekalipun dia tidak sembuh, dia tetap sampai akhir hidupnya berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan tema ini, saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya selama pandemi, awal-awal pandemi Bapak Ibu, ketika hanya beberapa orang yang positif corona, waduh, kita sungguh-sungguh berdoa, banyak orang yang melakukan live streaming, banyak orang melakukan doa bersama-sama, ya. Banyak orang yang melakukan Zoom meeting dengan tujuan adalah berdoa bersama supaya Tuhan bisa membebaskan kita dari virus. Namun pertanyaannya, apakah semangat doa itu sekalipun tidak bersama-sama tetap kita lakukan? Apakah kita masih punya tetap keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita? Bapak Ibu, untuk memiliki semangat gairah yang terus berdoa itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka itulah sebabnya Yesus mengajar kepada murid-muridnya, menegaskan kepada mereka supaya mereka harus tetap berdoa. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang kecewa terhadap Tuhan. Tidak sedikit orang yang berhenti berdoa oleh karena merasa bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doanya. Buat apa aku berdoa? Pada akhirnya Tuhan pun tidak menjawab juga. Bapak Ibu, banyak orang yang pengen berdoa sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan kemauannya. Kalau seandainya Tuhan itu mau mengabulkan setiap doa-doa kita, saya tidak tahu kita ada di mana sekarang ini. Apakah tugas utama Tuhan itu adalah membuat kita senang? Kalau dia adalah tugasnya, kewajibannya adalah menjawab doa kita, mungkin kita akan menyadari bahwa kita sekarang ini sedang berbahagia. Tetapi apakah kebahagiaan kita yang semu itu adalah tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaannya. Ketika Tuhan menjawab setiap keinginan kita, apakah itu membuat Tuhan senang dengan kita? Tetapi tidak sedikit orang yang sulit untuk memahami kehendak Tuhan, kemauan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka benarlah suatu perkataan yang berkata bahwa berdoa dengan baik menjadi hal yang susah. Tubuh jasmani kita tidak suka untuk berdoa, Bapak Ibu. Di khotbah saya 2 minggu yang lalu, saya pernah berkata kepada kita bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita suka berdoa, kita mau berdoa, tetapi daging kita tidak mau taat untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh disiplin dalam berdoa. Yang kita butuhkan adalah disiplin penyerahan diri. Penyerahan diri adalah satu tindakan doa, dan doa adalah tindakan penyerahan diri kepada Tuhan. Orang sulit berdoa karena sulit menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang serius berdoa adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Bapak Ibu saya dikasihi oleh Tuhan, jiwa yang berdoa sungguh-sungguh adalah jiwa yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan jiwa yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan diberi nutrisi, kekuatan rohani melalui doa yang sungguh-sungguh. Jadi doa merupakan kunci bagi kehidupan orang yang berserah. Dan penyerahan diri kita adalah kunci untuk kita berdoa. Jadi kita butuh satu disiplin penyerahan diri setiap saat, Bapak Ibu.
Ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan setiap saat, saya percaya bahwa kita akan terus berdoa tanpa kenal lelah. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk berdoa. Kita juga perlu mengatur waktu kita untuk berdoa. Memang berdoa secara spontan itu tidak salah, tetapi kita perlu memberikan waktu khusus kita kepada Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus saja dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, memberikan waktu khususnya. Ketika bersama dengan para murid, mengambil waktu khusus, memisahkan diri dari para murid dan berdoa kepada Tuhan. Banyak orang berkata kepada saat ini, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan mendengar setiap doa kita. Yes, saya percaya juga dengan hal itu. Tetapi banyak orang saat ini tidak punya waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang hakim yang tidak benar menimbulkan pertanyaan yang serius bagi kita. Apakah Tuhan sama seperti hakim yang tidak ahli dan tidak peduli itu? Apakah kita terus-menerus mengganggu Tuhan untuk memperoleh hal yang kita butuhkan? Apakah ini alasannya kita harus menunggu jawabannya atas doa kita? Jawabannya adalah tidak. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengkontraskan antara yang baik dan yang jahat, antara hakim yang lalim dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kasih. Jadi bukan hakim yang lalim itu menggambarkan Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan mau mengkontraskan antara hakim yang lalim itu dengan Tuhan yang penuh dengan kasih. Sama seperti ketika kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan mau mengontraskan antara yang baik dan yang jahat, antara Bapa yang di dunia dengan Bapa yang di sorga. Jadi kalau yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita lihat dalam teks ini, kalau hakim yang lalim saja mau menjawab doa seorang janda yang terus datang kepadanya, yang terus menyusahkannya, apalagi Tuhan yang maha kasih, yang maha peduli, pasti Dia akan menjawab, pasti Dia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu melihat perbedaannya antara hakim yang lalim dan janda dengan Allah dan orang Kristen. Yang pertama kita melihat adalah janda adalah orang asing, tetapi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Janda itu hanya satu orang, tetapi umat Tuhan yang berdoa itu banyak. Janda itu datang kepada hakim yang tidak peduli kepadanya. Kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang begitu amat peduli. Janda itu datang kepada ahli hukum yang tidak adil, tetapi kita datang kepada hakim, yaitu Tuhan yang adil ketika berdoa. Janda itu datang kepada sang hakim atas urusannya sendiri. Tetapi ketika kita datang menghampiri tahta Allah, kita datang kepada Tuhan dengan urusannya Tuhan, bukan masalah pribadi kita sendiri. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, tujuannya apa? Apakah hanya sekedar menyampaikan keluhan-keluhan kita, atau memang kita senang menikmati akan hadirat Tuhan? Janda itu tidak punya siapa-siapa untuk membela diri. Kan dia berkata, bela aku ini seorang janda.
Kalau di dalam orang Israel janda itu sudah tidak diperhitungkan, Bapak Ibu, memang. Ya. Nah, tidak ada orang yang membela janda ini. Tetapi kita, orang pilihan Allah, kita punya Kristus sebagai sang pembela kita. Ini perbedaannya yang sangat luar biasa sekali. Janda itu tidak mendapatkan janji bahwa hakim itu akan segera menolong dia. Tetapi kita, ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya suatu janji daripada Allah bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita. Janda dapat bertemu dengan hakim hanya pada waktu tertentu saja. Dia hanya datang, kan terbatas waktunya untuk bisa bertemu dengan hakim itu. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini satu perbedaan yang sangat jauh sekali, ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang dijelaskan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang terakhir, Ia memancing sang hakim dengan permohonannya, sedangkan kita menyenangkan hati Allah dengan permohonan kita. Ini dalam sebuah tafsiran dari Matthew Henry. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita menggambarkan seorang janda atau orang-orang pilihan Allah? Sering sekali kita, jujur, orang Kristen datang seperti seorang janda ini, yang hanya terus datang dengan urusannya dewe, dengan urusan pribadi. Dia tidak punya hubungan sebenarnya dengan Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan itu sebenarnya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan kualitas kita berelasi dengan Tuhan. Kalau pengenalan kita hanya Tuhan itu hanya sekedar memberikan berkat saja, maka kita akan datang dengan begitu banyak keluhan dan hanya permohonan saja. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Melalui doa kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk bertindak menurut waktu dan caranya sendiri. Doa itu bukan kita memaksa Tuhan supaya Dia bisa menjawab segala keinginan-keinginan kita, tetapi doa merupakan suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita untuk melatih iman kita, untuk kita supaya peka apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Melatih kesabaran kita. Bagaimana kita bisa menunggu waktunya Tuhan. Dan melatih kita bagaimana kita bergantung bahwa rencana Tuhanlah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat kita mengharapkan anugerah Allah, tidak hanya untuk jawaban dari permohonan kita, tetapi juga untuk prosesnya. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan melalui doa. Dengan mempercayai hikmat dan kepeduliannya bagi kita, dorongan yang diberikan Tuhan untuk kita sangatlah jelas. Teruslah berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengatakan kepada kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena jujur kita ini tergoda untuk berhenti berdoa. Makanya biarlah hari ini yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai merasa jenuh, kayaknya Tuhan gak menjawab deh doa kita. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu, jangan malas, jangan berhenti, teruslah berdoa. Karena berdoa dengan tidak jemu-jemu itu, Bapak Ibu, berdoa dengan tidak kenal lelah itu mengubah pandangan kita terhadap Allah, mengubah diri kita dan mengubah permohonan kita. Ya,
Di 2 minggu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi mengubah diri kita. Maka doa juga bisa mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Orang yang sering berdoa, makin dalam dia mengenal Tuhan. Saya percaya akan hal itu. Karena kenapa? Ketika saya percaya dia bisa mendefinisikan doa itu sebenarnya apa. Dia bisa menceritakan, bukan menurut pendapat orang, tetapi menurut dia, bagaimana pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mendefinisikan doa itu dalam diri kita secara pribadi? Ketika kita berelasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa doa juga bisa melatih iman kita. Ya. Kadang Tuhan tidak mau menjawab, dan dia berkata tidak. Dia mau melatih kita. Bapak Ibu, ketika saya masih di kampung, ketika saya masih SD, SMP, saya kadang gak suka dengan tindakan papa saya. Papa saya itu bukan gak punya uang sih tidak terlalu banyak, tapi bisa lah untuk beli sepeda baru untuk saya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terus terjadi adalah kami harus beli sepeda bekas yang setiap hari terus masuk ke bengkel. Saya melihat bapak saya ini kenapa yang seperti ini ya? Pelit amat begitu loh. Ya, bukannya saya nggak lihat, tahu bahwa dia mampu, cukup lah uangnya walaupun tidak terlalu banyak karena keadaan ekonomi kami juga memang sederhana banget. Ya. Tetapi setelah saya besar, saya tahu bagaimana bapak saya melatih saya menjadi hidup yang sederhana. Kadang-kala kami harus jalan kaki 7 kilo dengan perjalanan kerikil, Bapak Ibu. Itu ada tanah-tanahnya yang dalam sampai ke lutut, banjir dan sebagainya. Kadang bapak saya ini kenapa begitu nggak peduli ya. Tetapi setelah saya besar, saya tahu bagaimana papa saya melatih mental saya. Bagaimana papa saya melatih saya menjadi orang yang tidak mudah cengeng. Setelah saya masuk perantauan di Jawa, sudah mau 10 tahun, sudah 10 tahun ya. Saya sudah Jawa, sekalipun saya kadang kangen dengan keluarga pasti, kangen dengan kampung pasti. Tetapi saya tidak mudah untuk berkata, aduh kenapa begitu menderita ketika di dalam perantauan, kenapa begitu menderita di dalam pelayanan. Karena kenapa? Dulu Tuhan sudah pernah melatih saya melalui keluarga saya. Maka saya mau mengatakan kepada kita, kadang Tuhan tidak mau menjawab sesuai dengan keinginan kita untuk melatih iman kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita belum melihat jawabannya, maka nanti kalau kita terus-menerus berdoa, kita tahu maksud Tuhan. Kita semakin kenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan ada alasan sibuk dan tidak ada waktu untuk berdoa. Pada dasarnya hal itu sama dengan mengatakan kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Namun kita tampaknya ada waktu untuk bisa membuka FB, Facebook kita. Kita punya waktu untuk bisa membuka WhatsApp kita. Kita punya waktu untuk bisa main game. Kita punya waktu untuk bisa ke mall. Kita punya waktu untuk jalan-jalan bersama dengan teman. Tetapi kita berkata, aku tidak punya waktu untuk berdoa. Kita menipu Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan aku tidak punya waktu sama Tuhan loh. Tetapi Tuhan harus jawab doaku. Nah, seperti ketika engkau bersama dengan keluarga, minta sesuatu kepada ayah, kepada papa. Tapi, Pak, aku minta uang. Papa bilang, sini yo, duduk. Ayo ngobrol sama papa, kamu mau apa? Aku gak punya waktu, Pak. Nah, saya mau jawab, orang tua macam apa, orang tua apa yang mau memberikan kepada anaknya dengan sikap yang seperti itu? Ogah-ogahan, gak mau berrelasi dengan keluarga, gak mau pergi dengan keluarga, tetapi tuntutan begitu banyak. Saya percaya Bapak Ibu akan mengerti jawaban saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mengasihi Kristus dan mengandalkan Dia untuk segala
sesuatu dan menghargai Dia atas segala sesuatu, maka Anda akan menemui Dia secara teratur dengan doa-doa yang penuh semangat maupun doa-doa yang menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, saya tidak berkata jangan berdoa untuk sekolahmu, jangan berdoa untuk pekerjaanmu, jangan berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk penginjilan saja, berdoa untuk kerajaan Allah saja. Tidak. Tetapi saya mau berkata, jangan pernah kita melupakan akan doa kita terhadap kerajaan Allah. Karena yang paling penting ditekankan di bagian ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan konteksnya, sebelum teks yang kita bacakan ini tadi, maka sudah ada muncul teks tentang kedatangan kerajaan Allah. Maka saya mau berkata kepada kita, jangan pernah bosan untuk berdoa tentang kerajaan Allah. Bagaimana penginjilan terjadi di mana-mana. Berdoalah bagi mereka yang masih belum dijangkau oleh Injil. Berdoalah bagi para utusan-utusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjadi pendoa yang hanya untuk kebutuhan kita. Saya tidak berkata bahwa doa untuk jodoh itu dihina Tuhan, tidak diterima Tuhan. Tidak seperti itu. Saya tidak berkata bahwa doamu yang hanya fokus untuk diri, bahwa itu Tuhan tidak senang. Tidak. Tetapi saya berkata, jangan lupa berdoa. Bagaimana kita bisa menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita setia sampai akhir atau tidak? Sehingga nanti Tuhan menemukan kita sedang beriman. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tetapi mengakhiri hidup tidak dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Kasihan sekali diri kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh meneguhkan iman kita kembali, bagaimana kita bertekun di dalam doa, dan kita mau tetap menjaga iman kita. Karena dengan beriman, saya percaya Bapak Ibu akan rajin berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Allah boleh mengingatkan kami kembali tentang berdoa. Jujur kadang kami jemu, kadang kami menyerah untuk berdoa. Dan kadang kami mau berhenti untuk berdoa. Karena yang kami lihat adalah secara jasmani. Tidak sesuai jawaban doa kami. Bahkan tidak, menurut kami, tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan terlihat menunda-nunda seolah mempermainkan kami. Padahal sebenarnya tidak. Engkau menunda untuk mempersiapkan kami. Bapa di surga, tolong kami untuk sadar bahwa Tuhan menghendaki kami untuk terus berdoa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga Tuhan menemukan kami sedang beriman di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi ini, tolong kami Bapa, kuatkan kami, ajar kami untuk tetap membangun relasi kami dengan Engkau. Demikianlah Tuhan, semua jemaat GKT Sidoarjo secara khususnya, limpahkan kasih karunia-Mu bagi mereka. Biarlah mereka tetap beriman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada penginjil Suarman yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Kita akan memujikan syukur. Bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya bagi kita.
grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, kesanggupan kepada kami untuk memberikan persembahan yang meskipun sedikit ini Tuhan, kiranya Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan juga berikan hikmat kepada para pengurus yang ada untuk mengelolanya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu dan kembali kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mempunyai doa-doa syafaat yang kami panjatkan pada hari ini Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk pertumbuhan iman dan kesehatan jemaat dari anak-anak hingga lanjut usia ya Bapa. Di masa penyebaran virus ini yang masih begitu kuat di daerah kami ya Bapa, kami hanya mohon kepadamu Tuhan. Tentunya ada imbas yang besar Tuhan, baik secara kesehatan maupun kemampuan dari jemaat untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, untuk diberikan kecukupan. Tuhan yang pelihara Tuhan. Tuhan juga menjaga kesehatan Tuhan, terutama anak-anak dan orang tua ya Bapa. Mereka begitu lemah Tuhan untuk virus ini ya Bapa. Kami percaya dengan kekuatan daripada-Mu ya Bapa, kami semua dapat terlindung Tuhan. Dan kami semua juga jemaat-jemaat-Mu dapat kembali datang di tempat ini tentunya dalam keadaan sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk upaya peningkatan kesehatan, kesembuhan pasien yang terkena corona dan penanggulangannya di Jatim Tuhan, dan khususnya untuk Sidoarjo. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Tuhan ikut campur tangan Tuhan dalam setiap usaha-usaha yang ada Tuhan, dari setiap para medis yang berusaha dengan jerih lelah mereka untuk dapat menghalau virus ini Tuhan. Mereka begitu sabar Tuhan dan bertaruh nyawa untuk merawat pasien-pasien yang ada. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari virus ini boleh semakin hilang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menetapkan waktu-Mu yang terbaik bagi kami untuk dapat berkumpul secara normal Tuhan. Karena kami percaya juga Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kami untuk dapat sehat kembali dan dapat melakukan ibadah kami dengan normal. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk upaya perbaikan pemulihan ekonomi yang ada, pendidikan, sosial, dan keamanan nasional nantinya ya Bapa. Para pemimpin-pemimpin kami yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kemampuan Tuhan untuk dapat memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasi semua aspek-aspek yang ada Tuhan, untuk dapat segera menanggulangi Tuhan segala kelemahan-kelemahan yang terjadi, terutama dalam pemulihan ekonomi. Banyak masyarakat yang terimbas secara signifikan Tuhan terhadap masalah ekonomi ini Tuhan. Mereka begitu kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan bahkan dunia pendidikan pun Tuhan, untuk memenuhi kelengkapan murid-murid Tuhan, untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan mampukan Tuhan. Yang bagi mereka tidak mampu, Tuhan sendiri memberikan kecukupan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami hanya mohon kepadamu. Kami percaya Tuhan, semua ini pasti akan selesai sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Itulah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selanjutnya kami akan menyampaikan warta jemaat. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada hamba Tuhan, kepada pelayan ibadah, dan kepada tim multimedia bagi kita semua sehingga terlaksananya ibadah online pada hari ini. Yang kedua, untuk masa ibadah online kita, kami perlu beritahukan bahwa GKT Sidoarjo memutuskan untuk bulan Agustus ibadah online kita masih berjalan dengan beberapa pertimbangan, antara lain kondisi terakhir penyebaran virus di Sidoarjo belum berstatus hijau, sehingga apabila kita melaksanakan ibadah online tentunya kita harus menghadapi beberapa konsekuensi. Kedua, persiapan teknis streaming rekaman masih butuh tambahan waktu lagi. Kemudian protokol kesehatan yang harus dijalani saat ibadah komunal masih sedang dipersiapkan. Kemudian secara teknis jumlah kehadiran jemaat dan persyaratannya, serta bagaimana bentuk ibadah selama masa pandemik ini juga masih dilengkapi konsepnya. Jadi beberapa persiapan yang akan kita lakukan di bulan Agustus nanti, ya semoga Tuhan memberi waktu yang terbaik bagi kita. Kalaupun itu boleh terjadi, September kita akan memulai ibadah komunal dengan persyaratan kesehatan tentunya. Tapi itu semua kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, persembahan jemaat, baik itu perpuluhan, persembahan khusus, kantong hitam maupun kantong merah, dapat disalurkan dan dimasukkan ke dalam amplop, dibawa ke gereja kepada hamba Tuhan, baik kepada pendeta Mia maupun kepada evangelis Suar di tempatnya masing-masing di gereja maupun di pastori 2, atau dengan cara lain yaitu melalui transfer ke rekening gereja atas nama Edi Lemenan dengan nomor rekening 214-218-11. Tentunya setiap persembahan dicantumkan inisial atau nama, nominal dan peruntukannya untuk memudahkan pengurus dalam laporan dan pertanggungjawaban. Berikutnya, jemaat yang terbeban untuk memberikan bantuan smartphone atau HP yang sudah tidak digunakan namun masih layak pakai. Kita memberikan kontribusi kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita dalam usia sekolah mereka yang membutuhkan alat-alat ini, gadget ini untuk dapat mengikuti pelajaran mereka di sekolah. Dapat Bapak Ibu salurkan melalui hamba Tuhan dan PHTM. Nantinya akan dikoordinasi untuk diberikan kepada orang-orang yang tepat. Kemudian yang kelima, kita mempunyai agenda bahwa ada plafon-plafon di gedung gereja kita yang mulai rusak, dan kita mengundang jemaat yang mau mendukung program perbaikan plafon gereja kita. Ini bisa Bapak Ibu saksikan melalui gambar. Itu adalah beberapa bagian yang rusak dan telah dipantau. Di bagian dalam pun ada beberapa tulang-tulang yang mungkin sudah perlu diperbaiki. Memang ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Kami juga sempat mendapatkan tawaran biayanya mencapai hampir 30 juta. Tapi kami percaya Tuhan akan mampukan kita memperbaiki ini semua. Jadi kita berharap dan bergumul dalam doa kita, kiranya Tuhan mampukan kita untuk memperbaikinya. Untuk persembahan untuk perbaikan ini dapat disalurkan dengan memakai amplop ataupun transfer ke rekening gereja dengan dicantumkan kode berita plafon. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Berikutnya kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kita akan nyanyikan doksologi. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sumiati. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur selama 1 bulan ini kita terus diingatkan betapa pentingnya doa dan bagaimana doa memberikan kita kekuatan, kuasa, kemenangan, dan banyak hal lagi. Dan pada pagi hari ini kita juga dikuatkan, ditegur, diajar berkenan dengan panggilan kita untuk tetap tidak jemu-jemu berdoa. Kalau ada yang sudah jemu berdoa, kita diingatkan, adakah atau apakah Anda jemu berdoa? Firman Tuhan terus menguatkan kita. Saya bacakan sebagai penutup daripada ibadah kita. Yesus berkata bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berdoa, Injil Lukas 18 dan ayat yang ke-8 dia berkata demikian, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ketika kita jemu berdoa, salah satu artinya kita sudah tidak lagi percaya dan mempercayakan hidup kita dan mengandalkan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan datang, sewaktu-waktu Tuhan datang, biarlah ia dapati kita kedapatan beriman, kedapatan tidak jemu-jemu berdoa. Mari arahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, keberanian, ketekunan di dalam doa, dorongan dan tuntunan dari Roh Kudus menyertai, memampukan dan menghidupkan firman Allah yang sudah saudara dengar, memberkati dan meluap-luap di dalam kehidupan saudara berkat yang berkelimpahan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.